Qin Yichen adalah dewa bawaan, awalnya tanpa daging dan darah. Star Reaching King juga telah melihat Qin Yichen terluka, tetapi pada kenyataannya, itu adalah pedang ilahi yang terakhir, dengan bekas patah di semua tempat. Biarpun sesuatu yang mirip dengan darah memancar dari lukanya, itu sebenarnya adalah divine power dan kekuatan pedang yang menghilang. Bahkan jika Qin Yichen memiliki darah Heze jelas bukan dari warna ini. Qin Yichen saat ini seperti dewa bulan. Tubuhnya yang awalnya bengkak berangsur-angsur kembali ke bentuk aslinya, dan Yue Hua memercik ke luka, seolah-olah danau itu baru saja bocor. Tapi saat bulan mekar mengalir, lukanya sudah sembuh seperti ini. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen mempersembahkan pengorbanan ke Gunung Pedang Neraka dan membunuhnya di depan Wei Lingtian. Aneh, monster. Pada saat itu, sebelum Qin Yichen punya waktu, apalagi kata-kata yang mengancam, Wei Lingtian tiba-tiba terhuyung-huyung, mengambil Putri Wen Qing dan melemparkannya ke depan, lalu berbalik dan lari. Wei Lingtian ketakutan. Monster macam apa ini? Tanda seru. Dari terluka oleh pedang bintang yang bergetar keras hingga membunuhnya, trauma yang dideritanya begitu saja sembuh. Kau tahu, jika dia menderita pedang Raja Pemetik Bintang, itu juga luka serius. The Star Reaching King juga memiliki matanya yang terbelah, dan dia mengerti mengapa bahkan Raja Dewa Yueyin sangat menghargai bagian dari danau itu. Terlalu menakutkan. Mati. Tanda seru. Tanda seru. Di pintu keluar dari kata kematian, Gunung Hellblade terangkat tinggi dan mengejar dan membunuh Wei Lingtian, yang kehilangan helmnya dan meninggalkan baju besinya, persis sama seperti ketika dia mundur di Tianhe. Mani, selamatkan aku. Tidak heran dia begitu bermartabat, sehingga setiap kali tidak ada gunanya kecuali melarikan diri. Dia juga ingin menangkap Ke Wenxing dan memberikan kontribusi besar. Tapi siapa tahu, Qin Yichen sangat menakutkan. Pada saat ini, Putri Wenxing dipeluk oleh Qin Yichen. Dia hanya merasa bahwa kayu di depannya begitu suci, seperti dewa bulan yang datang ke dunia, dengan bulan yang cerah. Kayu, kamu. Baik. Ketika kelembutan Putri Wen Qing menyentuh hati Qin Yichen, yang terakhir tiba-tiba terkejut. Dia baru ingat bahwa serangan yang dilakukan Raja Starpicker barusan tampaknya sangat kejam. Dia juga tidak menyembunyikannya. Tetapi pada saat itu dia hanya memikirkan Putri Wenxing, dan seluruh tubuhnya sepertinya hancur. Bulatan bulan cerah di depannya membuatnya tidak tahu apa-apa, dan dia bahkan tidak memperhatikan apa yang terjadi. Berdiri dengan bangga di langit pada saat ini, melihat danau bulan yang kelelahan, Qin Yichen tiba-tiba menyadari betapa kekuatan tirani ini. Bulan yang cerah di bawah langit, baginya, seperti pendamping. Melihat pertempuran sengit dan sengit dengan Kaisar, Qin Yichen dengan jelas memahami langit bulan iblis, yang kekuatan sucinya tidak habis sama sekali. Di danau bulan ini, ada peluang besar. Ada bulan cerah di danau. Meminum air danau itu seperti menelan bulan. Bulan ada di tubuhku. Dunia cerah, seperti tangan dan kakiku. Qin Yichen dapat yakin bahwa selama cahaya bulan bisa bersinar, dia tidak akan pernah habis. Selama bulan terbit dan terbenam, dia tidak akan mati. Apa kekuatan tirani ini? Tanda seru. Melihat dunia, ada banyak bulan terang yang tak terhitung jumlahnya. Daripada mencari berapa banyak bulan yang ada, lebih baik pikirkan berapa banyak tempat yang ada di dunia yang sulit bagi bulan yang cerah untuk bersinar. Kecuali tempat di mana bulan sulit bersinar, Qin Yichen hampir memiliki tubuh yang abadi. Ini adalah bulan iblis abadi. Kesempatan yang diberikan Yao Yue Kong padanya sangat buruk. Ini adalah kekuatan magis klan monster bulan. Tidak heran aku bisa terpilih kembali sebagai pemimpin 10.000 monster. Bagaimanapun, Qin Yichen merasa bahwa selain istana Dao seperti Kaisar Gagak Emas dan beberapa tempat suci yang menakutkan, 3.000 alam Dao dan alam surga Kaisar semuanya dikelilingi oleh bulan yang cerah. Desir. Pada saat itu, Bai Guanxing mencubit taktik tersebut, dan ribuan klon menyerang Raja Dewa Yueyin. Tetapi dewa itu melintas di depan Qin Yichen. Yueyin, kamu kalah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Ribuan avatar dihancurkan, dan Raja Dewa Bulan Yin berdiri dengan bangga di tempat. Yang membuat wajahnya terdistorsi bukanlah hukuman dari langit, tetapi semut di belakang putra Baize. Permaisuri menatap matanya, dan tiba-tiba panik. Binatang kecil, keluarkan danau. Muntahkan. Ludahkan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Tapi aku tidak tahu bahwa ketika ketiga kata ini dilontarkan, wajah Dewa Raja Yueyin menjadi semakin besi. Muntahkan. Tanda seru. Betapa menjijikkannya ini. Bulan iblis yang abadi ditelan oleh semut yang didapat, dan kemudian memuntahkannya dan mengembalikannya kepadanya. Tanda seru. Selain itu, apakah ini dimuntahkan? Tanda seru. Anda tahu, saat semut ini membuat suara, pisau pencuri ini masih memurnikan bulan iblis yang tidak bisa dihancurkan. Saya melihat bahwa tubuh Qin Yichen telah kembali normal, dan retakan pada pedang dewa-dewa berangsur-angsur pulih. Tetapi jejak yang ditinggalkannya adalah cahaya bulan. Sedingin cahaya bulan yang tersisa di sekujur tubuhnya saat ini.
Melihat Bai Guanxing yang berdiri di depan Qin Yichen, Raja Dewa Bulan Yin menyimpulkan dalam hatinya bahwa akan sulit baginya untuk membunuh putra Bai Ze sebelum yang pertama selesai menyempurnakan bulan iblis yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, semua permaisuri baru saja mengutuk Qin Yichen, dan Yao Yue Kong juga memiliki kesempatan ini untuk berkedip ke sisi Qin Yichen. Wah, kado terima kasih ini memuaskan, kan? Terlalu puas, kakak Yue Kong. Daen tidak mengucapkan terima kasih. Yao Yue Kong tersenyum. Mereka sudah tak terkalahkan dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, kesempatan yang ditinggalkan oleh klannya sudah termasuk dalam teman-temannya. Moon Lake telah habis, tetapi kedua belah pihak masih seperti sebelumnya, saling memandang dengan niat membunuh. Paman Tuan, aku akan membongkar pisau pencuri ini untukmu dan menghancurkannya menjadi tumpukan terak besi. Penguasa neraka surgawi berteriak dengan marah, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat ruang di sekitar Qin Yichen, sebuah retakan tiba-tiba pecah. Dengan persepsi Qin Yichen, dia secara alami dapat mendeteksinya. Tetapi Bai Guanxing mengangkat tangannya, seolah itu bukan serangan diam-diam oleh Raja Dewa Bulan Yin. Saya melihat berhala di celah ruang dan waktu. Berhala ini mengacu pada gajah di antara binatang. Berhala itu penuh dengan platinum, dengan rambut yang mulia, dan menggelengkan kepalanya untuk beberapa saat. Dia berubah menjadi Kaisar Dewa yang pernah menangis dan berduka pada Kaisar Mingyang. Tuan Bai. Kaisar Dewa Gajah Emas muncul, menatap Raja Dewa Bulan Yin dengan ketakutan. Baru saja akan berubah menjadi kekuatan ilahi. Mengalir ke telinga Bai Guanxing, hanya untuk melihat mata Raja Dewa Bulan Yin berbinar. Berani mengirimkan suara, raja ini akan membunuhmu sekarang. Kaisar Dewa Gajah Emas diam, tetapi Bai Guanxing melihatnya, dan berkata dengan ringan, katakan. Kaisar Dewa Gajah Emas dengan lembut mengingatkannya di telinganya. Itu saja, Tuan Bai, aku tahu kau bersama Raja Dewa Yue Yin. Tapi kita bertemu Jimu Silang, kemarilah, kita, pokoknya, ini teman lamamu. Teman lama, tanda seru. Bai. Kaisar Dewa Gajah Emas mengangguk, sedikit cemas. Kami tidak bisa menyinggung perasaan Jimu Silang. Kamu datang dengan cepat, atau dia akan jatuh ke tangan Istana Iblis Kuno. Kaisar Dewa Gajah Emas tidak berani membantu dimanapun, tetapi mampu mengingatkan Bai Guanxing dengan kekuatan magisnya sudah dianggap penuh kasih sayang. Kekuatan magis menghilang, hanya menyisakan Bai Guanxing yang berdiri di tempat, dewa putih dan biru bersinar dalam semburan. Kaisar Dewa Gajah Emas jelas tidak menyanyikan lagu ganda dengan Raja Dewa Bulan Yin.